Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan Ibu bahas yaitu contoh biografi atau contoh teks biografi. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kelapangan hati untuk menerima pelajaran ini. Pengertian biografi. Untuk memahami teks biografi lebih lanjut, perhatikan terlebih dahulu contoh teks biografi berikut. Tengku Ibrahim PM Toh membangun Hasanah Sastra Aceh dengan hikayat. Janganlah Anda malu memiliki ayah seorang pembaca hikayat. Seharusnya Anda bangga punya ayah seorang pembaca hikayat. Ayah Anda, Tengku Ibrahim PM Toh, adalah pahlawan budaya Aceh. Muda Belia 2016. Itulah beberapa kalimat yang pernah ditulis oleh Muda Belia, seorang pembaca hikayat Aceh yang pernah mendapat rekor muri ketika berkenalan dan bincang-bincang dengan saya seputar perkembangan hikayat Aceh melalui media sosial pada pertengahan bulan April 2016. Terinspirasi dari kata-kata Muda Belia yang menggugah perasaan, itulah tergerak hati saya untuk menulis kisah ini, kisah perjuangan dan perjalanan karir Tengku Ibrahim PM Toh, seorang pembaca hikayat Aceh yang patut diberikan penghargaan sebagai sosok yang telah berjasa membangun peradaban budaya Aceh dengan hikayat. Salah satu seni tutur Aceh yang diwariskan Tuan Ibrahim kepada Tuan Ibrahim PM Toh adalah seni budaya hikayat Aceh yang diwariskan oleh Tengku Adnan PM Toh pada era tahun 1980-an. Tengku Ibrahim PM Toh belajar memperdalam kepiawaian dalam bermain. PM Toh kepada Tengku Adnan selaku gurunya secara langsung atau tidak langsung, karena figur yang diidolakan oleh Tengku Ibrahim dalam berkesenian ketika itu adalah sosok Adnan. Pada era tahun 1980-an, ketika semarak hikayat meriah dibaca di kampung-kampung, ke panggung hikayat yang dibaca pada waktu itu rata-rata bertema sejarah Aceh dan hikayat yang bernapaskan Islam, seperti hikayat berkisah tentang syuhada, aulia, dan pahlawan. Tengku Ibrahim PM Toh merupakan pelaku seni tutur kelahiran Desa Paya Kambuek, Kecamatan Merah Mulia, Kabupaten Aceh Utara sekitar 58 tahun silam. Seorang pembaca hikayat Aceh andalan kontingen Kabupaten Aceh Utara dalam event pameran pendidikan kebudayaan dan pembangunan. Sering mewakili Aceh Utara dalam arena Pekan Kebudayaan Aceh di ibu kota, Serambi Mekah, Banda Aceh. Tuan Tengku Ibrahim PM Toh, pria berpenampilan sederhana itu ketika tampil di pentas saat menuturkan hikayat juga piawai meniup barisi atau seruling dan menabuh rampak dengan suara beralun-alun dan bertalu-talu. Musik tersebut menambah keasikan suara di sela-sela lantuman hikayat Aceh. Penampilannya mendapat gemuruh suara kegirangan penonton saat menyaksikan adegan baca hikayat yang merupakan salah satu hasanah kejayaan budaya Indira Aceh. Pada era tahun 1990, Tengku Ibrahim sering mendapat dukungan dan arahan dari Bapak Haji Dahlan, pegawai di pemerintahan Kabupaten Aceh,
Utara untuk mengembangkan hikayat sebagai tradisi masyarakat Aceh yang mengandung pesan-pesan moral. Ada kalanya hikayat juga dibacakan di hadapan masyarakat Aceh untuk memberi nasihat dengan ungkapan-ungkapan yang halus. Tengku Ibrahim juga mengoleksi hikayat raja-raja Pasai, hikayat yang sudah langka dan dicari-cari kolektor naskah hikayat saat ini. Namun, naskah yang ada di rumah Tengku Ibrahim itu hanya berupa naskah fotokopi yang didapatkan dari gurunya Tengku Adnan pada tahun 1990-an. Penulis Himpunah Hamdani SPD, pengamat sastra Aceh dan pendiri Pustaka Rumah Baca Tengku Ibrahim PM Toh. Teks tersebut menginformasikan perjalanan hidup seorang pelaku sastra yang bernama Tengku Ibrahim PM Toh. Banyak pokok informasi yang kita peroleh di dalamnya, mulai dari latar belakang keluarga dan asal-usul daerah, pekerjaan, sifat, dan karya-karyanya, hingga kiprahnya di dunia sastra. Teks yang berciri demikian sering disebut sebagai biografi. Biografi merupakan jenis teks cerita yang ulang atau recount yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman masa lampau. Dalam hal ini, yang diceritakan biasanya seorang tokoh yang terkenal dan memiliki jasa atau peran besar di dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini narasinya yaitu unsur atau narasinya itu dibagi unsur, jenis atau ciri biografi sama bentuk teksnya nih ya. Ada yang unsurnya itu ada tokoh, alur sama latar. Itu dinamakan unsur. Kemudian jenis ciri umum biografi imajinatif atau objektif. Kemudian jadilah narasi, yaitu bentuk teks, jadi bentuk cerita ya biografi itu. Biografi sering pula disebut sebagai narasi objektif karena berbentuk cerita, sebagaimana teks berbentuk cerita lainnya. Teks biografi mengandung unsur tokoh, latar, dan alur. 1. Tokoh dalam teks itu adalah Tengku Ibrahim PM Toh. 2. Latar di daerah Aceh pada tahun 80-90-an. 3. Alurnya memperdalam seni PM Toh. A. Memperdalam seni PM Toh. B. Menuturkan hikayat dari kampung ke kampung. C. Mengoleksi hikayat raja-raja Pasai. Berdasarkan bentuknya, teks biografi sama dengan cerpen, novel, dan jenis-jenis teks narasi lainnya. Jenis-jenis teks itu dibentuk oleh unsur-unsur tokoh, latar, dan alur. Bedanya biografi bersifat faktual, sementara itu cerpen dan novel merupakan teks yang bersifat imajinatif. Oleh karena itulah biografi digolongkan ke dalam jenis teks narasi objektif atau narasi faktual. Hal itu karena cerita yang ada di dalamnya berupa fakta-fakta. Demikianlah teks biografi telah Ibu bacakan dan membedakan antara cerpen dan novel ya. Jadi kalau biografi itu cerita fakta atau cerita objektif. Mudah-mudahan dengan contoh ini kita bisa membuat contoh biografi dari seorang tokoh ya. Tokoh itu bisa di bidang apa saja ya, bukan hanya pahlawan. Bisa juga pahlawan pembangunan, pahlawan olahraga, pahlawan pendidikan, dan lain-lain. Demikianlah materi yang Ibu bahas, yaitu contoh biografi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.